Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penugasan Hungarian untuk kasus tidak seimbang baik minimasi maupun maksimasi. Langsung saja. Minimasi adalah pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh biaya total minimum. Nah, kita langsung ke contoh kasusnya saja. Nah, untuk contoh kasus minimasi. Sini ada contoh. Suatu perusahaan kotak hadiah memiliki 4 karyawan yang tersedia untuk bekerja pada 4 pekerjaan terpisah, yaitu memotong karton, merekatkan kertas warna, membungkus, dan memberi hiasan. Satu orang hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan. Biaya penugasan setiap karyawan untuk setiap pekerjaan diberikan dalam tabel berikut. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Di bagian sini untuk bagian karyawannya. Dan bagian sini adalah bagian pekerjaan. Nah, di sini saya misalkan pekerjaan-pekerjaan ini dengan angka-angka ini ya. Saya misalkan dengan angka 1, 2, 3, dan 4 untuk memudahkan. Langsung saja ke soalnya. Untuk poin A, tujuannya adalah untuk menugaskan karyawan pada pekerjaan sedemikian rupa sehingga total biaya penugasan menjadi minimum. Nah, kemudian poin B, pada tabel tambahkan baris E di mana nilainya dikalikan 1,2 dengan baris C. Nah, di sini ada identifikasi masalah. Jumlah orang dan pekerjaan tidak sama atau kasus tidak seimbang. Nah, kasus tidak seimbang karena jumlah orang dan pekerjaan tidak sama. Nah, perlu adanya tambahan kolom dummy pada kolom pekerjaan. Karena jumlah karyawannya lebih banyak daripada kolom pekerjaan, maka kita menambahkan kolom dummy-nya pada kolom pekerjaan. Kemudian yang dicari adalah total biaya penugasan menjadi minimum atau kasus minimal. Selanjutnya, penambahan baris E dengan nilai 1,2 dikali dengan baris C sehingga terjadi perubahan tabel menjadi sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel yang sudah saya tambahkan dengan nilai pada baris E ini ya. Baris E ini itu nilainya 1,2 dikali dengan baris C ini. Nah, di sini juga sudah saya tambahkan kolom dummy-nya. Nah, kita langsung saja ke penyelesaian berikutnya. Penyelesaian. Karena setiap baris sudah memiliki angka 0 yang berasal dari dummy, maka yang harus dicari adalah nilai terkecil pada kolom lainnya. Kemudian dikurangi dengan nilai lain pada kolom tersebut. Nah, di sini karena setiap barisnya angka terkecilnya itu adalah angka 0 dan setiap barisnya sudah memiliki angka 0 dari kolom dummy ini, maka kita harus mencari nilai terkecil dari setiap kolomnya. Setiap kolom ini ya. Nah, kita cari angka terkecilnya. Nah, di sini sudah pertama angka terkecilnya yaitu nilai terkecilnya angka 15. Pada kolom kedua nilai terkecilnya angka 17. Pada kolom ketiga nilai terkecilnya 21. Pada kolom keempat lihat tabel ini. Nah, jadi di tabel ini itu hasil dari ini ya, pengurangan dari nilai-nilai terkecil ini. Ini misalnya pada kolom pertama nih, pada kolom pertama kan nilai terkecilnya yaitu angka 15. Jadi setiap angka di sini kita kurangkan dengan angka 15. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya. Nah, kemudian pada kolom kedua juga seperti itu. Kita kurangkan dengan angka terkecilnya. Angka terkecilnya yaitu angka 17. Nah, hasilnya seperti ini. Kolom ini, tabel ini ya. Terus pada kolom ketiga, semua angka yang ada di kolom ketiga ini kita kurangkan dengan angka terkecilnya itu angka 21. Hasilnya di sini. Kolom keempat juga seperti itu. Semua angka yang ada di kolom keempat ini kita kurangkan dengan nilai terkecilnya itu 17. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat bahwa setiap kolomnya sudah terdapat angka 0 semuanya. Sudah terdapat angka 0 semuanya ya. Langsung saja kita ke selanjutnya. Nah, di sini kita akan melakukan penarikan garis seminimal mungkin untuk menutupi angka 00-nya.
Nah, namun di sini saya tidak menggunakan garis ya teman-teman. Saya di sini menggunakan blok warna oranye ini. Nah, untuk agar nilai-nilainya ini terlihat lebih jelas. Nah, untuk menarikan garis ini kita mulai dari baris maupun kolom yang memiliki angka 0 terbanyak. Nah, di sini angka 0 paling banyak itu ada pada kolom dummy. Jadi kita tarik garis dulu pada kolom dummy ini, tarik garis. Nah, kemudian tarik garis juga pada baris B dan juga pada baris C. Nah, di sini karena jumlah garis belum sama dengan jumlah pekerjaannya, maka kita langsung lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita cari angka terkecil dari angka-angka yang tidak terkena garis ini. Kita cari angka terkecilnya, kemudian dikurangkan dengan angka terkecil tersebut. Nah, di sini yang tidak terkena garis ini angka terkecilnya yaitu angka 1. Nah, jadi semua ini nilainya kita kurangkan dengan angka 1 ini. Nah, untuk nilai-nilai yang terkena garis ini itu nanti masih tetap ya. Masih tetap semuanya teman-teman, kecuali pada angka atau nilai yang terkena garis 2 kali atau menjadi titik perpotongan. Nah, ini kita nanti tambahkan dengan angka terkecil ini. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, di sini dapat dilihat ya hasilnya teman-teman. Sudah berubah. Nih, misalnya pada baris A nih. Pada baris A yang 5, 8, 1, 11 di sini menjadi 4, 7, 0, 10 karena sudah kita kurangkan dengan angka 1 atau angka terkecil ini ya. Nah, di sini untuk angka yang terkena garis 1 kali ini masih tetap nilainya seperti ini, masih tetap. Nah, yang terkena garis 2 kali atau menjadi titik perpotongan ini kita tambahkan dengan angka terkecilnya. Nah, di sini 0 kita tambahkan dengan 1. Di 1 ini juga kita tambahkan dengan 1 menjadi 1. Nah, untuk bagian sini kita kurangkan dengan angka ini. Karena apa dikurangkan? Karena tidak terkena garis. Nah, langsung saja ke selanjutnya.
Nah, pada penyelesaian ini kita tarik garisnya, yaitu garisnya pada kolom keempat, pada baris B dan juga pada baris D. Nah, karena jumlah garisnya belum sama dengan jumlah pekerjaannya, maka kita lakukan seperti tadi ya, pada contoh kasus yang minimum, yaitu dengan cara kita cari nilai terkecilnya. Kita cari nilai terkecil dari nilai-nilai yang tidak terkena garis ini. Nah, di sini angka terkecilnya itu angka 3. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat angka yang tidak terkena garis ini kita kurangkan dengan nilai 3. Kita kurangkan dengan 3, hasilnya seperti ini. Dan angka dan nilai yang terkena garis satu kali itu nilainya tetap. Ini ya, nilainya tetap. Dan nilai yang terkena garis 2 kali atau menjadi titik perpotongannya ini, itu nilainya ditambahkan dengan nilai terkecil. Nah, seperti ini. Di sini yang terkena garis 2 kali yaitu angka 6, ditambahkan dengan angka 3 menjadi 9. Nah, itu juga dengan angka 1 ini ya. 1 kita tambahkan dengan 3 menjadi 4. Nah, hasilnya dalam tabel ini. Kita langsung ke selanjutnya. Nah, di sini kita tarik garis lagi. Di sini garisnya ada pada kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Kemudian karena di sini jumlah garisnya masih belum sama, maka kita cari nilai terkecil dari angka-angka yang tidak terkena garis ini. Nah, di sini angka terkecilnya yaitu angka 21. Angka 21 kita kurangkan dengan angka 21-nya ini, nah menjadi seperti ini. Ya, yang ini kan terkena garis 1 kali semua, jadi nilainya masih tetap. Yang berubah hanya pada kolom daminya. Kolom daminya ini setiap nilainya dikurangkan dengan angka 21. Hasilnya seperti ini. Nah, kita langsung ke selanjutnya. Nah, ternyata di sini jumlah garisnya sudah sesuai dengan jumlah pekerjaannya. Nah, di sini ya garisnya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jumlah pekerjaan juga sudah 5. Ya. Nah, di sini ada keterangan, karena di tiap baris atau kolom sudah memiliki angka 0 dan jumlah garis sudah sesuai dengan jumlah pekerjaannya, maka perhitungan dihentikan dan nilai sudah optimal. Nah, sudah optimal ya teman-teman, karena tadi maksimal, ini sudah maksimal. Nah, ini tabel hasilnya dapat dilihat di sini. Nah, di sini hanya ada satu hasil kemungkinan pekerjaannya. Kenapa? Karena di sini ini setiap barisnya itu rata-rata angka 0-nya hanya terdapat 1. Jadi di sini hanya ada satu hasil atau satu kemungkinan. Nah, tidak seperti pada contoh kasus minimum yang tadi, itu kan setiap barisnya rata-rata lebih dari 1. Jadi bisa ditukar pekerjaannya. Nah, kalau di sini itu ini banyak rata-rata angka 0-nya yang terdapat 1, jadi hanya ada satu kemungkinan pekerjaan. Nah, misalnya nih, ini pada baris A itu angka 0-nya terdapat pada kolom kedua dan juga pada kolom keempat. Nah, jadi si A kemungkinan pekerjaannya yaitu pekerjaan kedua dan 4. Nah, di sini
dipilih pekerjaan kedua dengan biaya A2, ini biayanya 25. Nah, si B ini angka nolnya hanya terdapat pada kolom ketiga. Jadi si B bekerja pada pekerjaan ketiga dengan biaya 23. Kemudian si C bekerja pada pekerjaan dummy. Nah, pekerjaan dummy kan nilainya 0 nih, biayanya 0 ya. Biaya 0. Kemudian si D bekerja pada pekerjaan pertama dengan biaya 25 dan si E bekerja pada pekerjaan keempat dengan biaya 28,8. Nah, total biayanya ini adalah 101,8. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan.